Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi kita akan berdiskusi dengan narasumber-narasumber yang cukup cantik-cantik ini ya pada siang hari ini. Saya kenalin dulu satu persatu boleh? Mulai dari Teh Yuan ini dari instansi Kabupaten Bogor, kelompok 8 NDH 39, dan beliau ini berdinas di Rumah Sakit RSUD Cibinong. Yang kedua ada Teh Siti Khotijah. Beliau ini sama juga dari instansi Kabupaten Bogor, Angkatan ke-8 dengan NDH 35 dan berdinas di Rumah Sakit RSUD Ciawi. Selanjutnya ada Teh Ina dari instansi Kabupaten Bogor, Angkatan 8 dengan NDH 22 dan bertugas di instansi Puskesmas Sadeng Pasar. Benar, Teh Ina, Sadeng Pasar? Benar, betul Mas Beta. Nah, ya, yang terakhir dengan Teh Raisa ya. Artis kita, penyanyi kita, ini beliau ini juga dari Angkatan 8 instansi pemerintah Bogor dengan NDH 31 dan bertugas di Puskesmas Laladon. Benar, Laladon ya? Betul. Iya, untuk kesempatan siang kali ini kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang mengenai nilai-nilai dasar ASN. Yang tepatnya itu yang dipakai untuk tahun ini 2022 itu yaitu berakhlak. Nah, dari teman-teman sekalian, mungkin di tempat kerjanya masing-masing sudah menerapkan apa itu yang dinamakan berakhlak. Nah, berakhlak itu kan ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, silakan ceritakan tentang berorientasi pelayanan atau penerapannya di tempat kerja masing-masing dari teman-teman. Mungkin dari saya dulu ya, Mas Beta. Iya, boleh, menyampaikan. mangga. Aduh, ini penyanyi kita tampil duluan. Berorientasi pelayanan itu menurut saya melayani pasien ya dengan tulus, nggak marah-marah ke pasien, ngelayaninnya, terus menerapkan 5S ya seperti yang kita ketahui. Apa itu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Melayani pasien tanpa membeda-bedakan nih agamanya, mau mereka agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Tidak membeda-bedakan juga golongan ataupun ras ya, gitu. Menurut saya sih seperti itu ya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ada yang beda pendapat? Mungkin saya ya, Mas Beta boleh? Boleh, sok silakan. Ya, Ina. ya untuk di tempat kerja saya mungkin berorientasi pada pelayanan ini menambahkan satu poinnya dari Teh Raisa tadi, yaitu melakukan perbaikan tiada henti itu dengan adanya formulir kritik dan saran untuk pasien gitu. Kalau di puskesmas saya ya begitu. Mungkin dari yang lainnya ada tambahannya? Saya boleh, Mas Beta? Boleh, sok silakan. Aduh, Teh Yuan, mongga. Ya, hatur nuhun. Untuk saya di Rumah Sakit Cibinong sendiri, untuk berorientasi pada pelayanan, kita adanya nomor antrian online. Jadi masyarakat nggak antri dari subuh tuh. Jadi Ya, kita jadi lebih udah cepat ya. betul. Pelayanannya jadi lebih efektif terhadap pasien. Itu aja sih, Mas Beta. Yang dari Ciawi gimana ini? Apakah ada nomor antrian atau mungkin dari kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya nih yang saya lihat nih di rumah sakit sebelumnya, mungkin kalau masalah nomor antrian itu biasanya pasien datang dulu terus dikasih tanda mungkin dengan cara sendal ditaruh di situ jadi berderet gitu. Nah, mungkin di Ciawi beda lagi atau gimana? Sok silahkan. Kalau dulu
masih ada yang melakukan itu. Jadi ada kader yang menaruh sendal. Jadi keluarga pasien nitip sendal kadang ke kader. Tapi kalau sekarang sudah semua sistem online, jadi memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Gitu. Kalau di Ciawi sekarang semua sudah sistem online, Mas Beta. Berarti penerapan berorientasinya ini sudah benar-benar diterapkan di tempat kerja masing-masing ya. Wah, pelayanannya jadi semakin prima dong di tempat kerjanya teman-teman semua ini. Insya Pasti Allah. masyarakat menjadi lebih puas gitu ya. Nah, selanjutnya accountable, mungkin ada yang mau diceritakan kalau tentang accountable ini seperti apa? So, Boleh saya Mas Beta? iya silahkan. Waduh, nenggelis mangga. Wah, ini nenggelis semua ini yang di sini. Saya paling jelek sendiri ya. Aduh, gimana Paling ini beda ganteng. sendiri Paling saya. ganteng. So, Laki-laki silakan. kan Paling ganteng ya, pertama nggak ganteng. Terima kasih. Terpaksa gantengnya. So, silakan. Untuk akuntabel sendiri, saya kan bekerja di ruang NICU ya Mas Beta ya. Untuk kita kan ada melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, serta cermat. Tanggung jawabnya kita itu ada dengan dokumentasi keperawatan. Di RSUD Cibinong sendiri udah ada memakai EMR, jadi di komputer itu bukti tanggung jawab kita sebagai pelayanan pasien. Itu sih. Yang lain gimana tentang Boleh accountable? saya nambahin? Boleh. So, akuntabel di tempat kerja saya, di instansi saya itu khususnya farmasi, saya kan bagian farmasi ya, melakukan pengelolaan perbekalan farmasi dengan baik dan benar ya, dan dibuat laporannya setiap bulan, jadi bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. ada pendokumentasiannya ya. Intinya tuh ada pendokumentasiannya. Itu mungkin di tempat Teh DJ sama Teh Ina sudah sama seperti itukah atau masih ada tambahan-tambahan mungkin? Kurang lebih sih Mas Beta Sama udah ya. sama semua sistemnya. Terus menambahkan pada yang sudah dilakukan di Rumah Sakit Ciawi akuntabel itu yang pasti kalau kita setelah melakukan tindakan semua inventaris ruangan kita bersihkan, kita amankan, kita taruh lagi kepada tempatnya seperti itu. Nah, mantap itu. Dari Teh Ina gimana? Sama saja atau ada tambahan? Mungkin tambahannya untuk akuntabel ini melakukan tindakannya sesuai dengan SOP kali ya Mas Beta ya. Tepat itu. Mantap. Kalau tidak sesuai SOP nanti yang ada kita yang salah. Itu. Makanya sebelum mulai tindakan atau apapun itu di tempat kerja kita harus membaca dulu SOP-nya kita itu seperti apa. Itu harus sesuai dengan kompetensi kita. Bukan begitu teman-teman? Betul sekali. Selanjutnya itu kompeten ya. Ya, kompeten. Ya, sok silahkan mau siapa yang mau menjelaskan tentang kompeten ini. Saya lagi boleh ya? Jangan bosan-bosan. Iya, sok silahkan. Mau dihabisin juga boleh. Soalnya manis ya. Aduh, saya jadi malu. Yang manis? Untuk kompeten sendiri, untuk kompeten sendiri di rumah sakit saya, khususnya di ruang NICU, itu adanya pelatihan-pelatihan yang terupdate setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya. Kami mengikuti seminar, kemudian pelatihan-pelatihan, kadang dikirim sama rumah sakit, orang-orang tertentu yang mengikuti pelatihan seperti itu. Mantap berarti ya, udah menuju ke kompetennya itu lebih lagi untuk mengembangkan ilmu, mengembangkan mungkin nanti ke depannya itu ke lapangannya kayak gimana gitu loh. Waduh, lebih mantap ini. Mungkin ada yang lebih mantap lagi dari teman-teman yang lain. Ayo, silakan. Gimana? Dari saya, Mas Beta. Boleh, sok silakan Teh. Ya, kalau Teh Yuan kan di ruang NICU ya. Saya di ruangan ICU kebetulan. Kalau perawat-perawat di ruangan intensif kan memang harus mempunyai keahlian. Jadi biasanya sama kayak Teh Yuan, kita ada program untuk dikirim pelatihan. Tapi memang harus menunggu giliran.
Terus kita juga kalau misalkan sudah dikirim pelatihan, kita biasanya melakukan diskusi. Jadi kita sharing ilmu terhadap teman-teman kita. Gitu sih, Mas. Mantap itu ya. Dari Teh Reza sama Teh Ina ada yang mau ditambahin atau gimana? Boleh, Udah saya mau besok. nambahin. Kompeten ini dasarnya ya kita kan nggak boleh ngerjain pekerjaan kita itu tanpa SOP yang pertama ya, karena kan kita sudah harus bertanggung jawab kan terhadap pekerjaan kita masing-masing. Lalu dari pribadi saya ya, bagian farmasi ini dimulai dari pertama screening resep. Dari screening resep itu kita harus bisa nih baca resep dokter dengan baik dan benar ya, dengan teliti, nggak boleh salah dari pertama screening resep. Apalagi tulisan dokter itu kan kadang ada yang nggak jelas Iya, ya. betul. Itu gimana cara membacanya gitu loh. Kadang kalau misalkan tulisan bentar, ini lihatin ya. Misalkan cuma huruf P doang nih, kayak gini nih, P gitu, P terus Z gitu, itu apa gitu kan, kita kan juga kadang sebagai tenaga medis juga kurang tahu gitu loh. Nah itu cara mengatasinya gimana? Ya gini, kalau kita orang baru ya biasanya bekerja misal saya orang baru bekerja di rumah sakit A misal gitu ya, saya harus berlatih dulu. Pasti awal tuh saya nggak tahu itu beliau menulis apa, dokter menulis apa. Tapi kalau yang umum, kalau yang rapi pasti kelihatan ya. Tapi kalau yang biasanya dokter senior biasanya ya, yang dokter tulisannya senior, bagus dokter banget. ya. Gitu. Jadi saya harus berlatih, tanya ke senior atau tanya langsung ke dokternya, dok, punten tulisannya kurang dibaca, ini apa ya dok sebenarnya, gitu, biar tidak terjadi kesalahan obat. Mulai dari screening resep, terus sampai ke pemberian informasi penggunaan obat kepada pasien, jangan sampai salah juga gitu. Jadi dari awal sampai akhir itu harus tepat gitu. Mantep ya. Terima kasih. Selanjutnya dari Teh Ina ada penambahan? Kalau untuk saya mungkin ya Mas Beta, karena bidan mungkin ada midwifery update itu biasanya 5 tahun sekali. Jadi bagi yang mau memperbaharui STR itu kan wajib ya ada namanya midwifery update. Jadi harus ada sertifikat itu dulu. Dan untuk poin kan di kompeten itu ada poin membantu orang lain untuk belajar. Nah, dari situ, dari hasil midwifery update itu di-share lagi ke teman-teman bidan yang lain. Biasanya kalau di puskesmas itu ada pertemuan bidannya gitu. Terima kasih. Berarti intinya dari materi kita ini tentang kompeten itu di setiap tempat kerja masing-masing dari teman-teman itu sudah benar-benar terlaksana dengan baik gitu. Kita selanjutnya ke loyal. Harmonis dulu. Harmonis, Mas. Ya, harmoni. Yuk, mangga ke harmoni. Mau siapa dulu? Harmonis, boleh saya, Mas Beta? Iya, sok silahkan. Kita diskusi aja biar enak bareng-bareng gitu. Oke. Kalau harmonis di rumah sakit saya, yang jelas saya sebagai perawat tidak akan membeda-bedakan dalam merawat pasien. Tidak akan membedakan dari agama, suku, ras, kebangsaan. Terus itu yang pertama. Yang kedua saya dan teman kerja saya yang berbeda agama pasti akan saling menghormati keyakinan masing-masing. Contohnya saat misalkan teman saya Natalan, saya yang bertugas. Saat saya Lebaran, teman saya yang tidak merayakan, teman saya yang dinas, seperti itu. Mantap gitu. Yang lainnya ada tambahan mungkin dari tempat lain, Teh Ina, Teh Raisa, ataupun Teh Yuani. Sok. Kalau di RSUD Cibinong sama sih. Kalau di tempat lain mungkin? Ya di tempat lain mungkin ini kan ada puskesmas nih, 2 orang, gimana? Iya, mungkin kalau dari saya
menghargai pendapat rekan kerja ya. Biasanya itu terjadi di lokal karya bulanan ya. Itu kan rapat, di situ terjadi banyak perbedaan pendapat. Nah, kami harus saling bisa menghargai pendapat gitu. Jadi bisa melihat pendapat mana yang terbaik, itu yang mungkin bisa digunakan gitu ya. Nggak boleh saling egois ya. Bukan begitu, Teh Raisa ya. Betul, Nah, betul. iya, yuk sok. Mungkin ini Teh ini mau nambahin kayaknya ini, yuk. Apa ya, untuk harmonis ini mungkin lagi-lagi tentang bidan ya, karena profesi Iya. saya sebagai bidan. Di sini kan ada menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Mungkin apa namanya, karena di puskesmas saya ini ada program, jadi setiap bayi yang lahir tidak boleh disuntik di rumah. Jadi bayinya itu tidak boleh, istilahnya karena tidak boleh lahiran di rumah, jadi bidannya tidak boleh dipanggil kan, harusnya di pasiennya yang datang ke vaskes gitu. Jadi jadi tidak ada lagi bidan yang melayani persalinan dan suntik sehat gitu. Untuk suntik vitamin K dan HB0 itu jadi pasiennya yang datang ke fasilitas kesehatan, bukan bidannya lagi yang mendatangi pasiennya gitu. Jadi semua bidan ini tidak membedakan oh misalkan ini saudara saya ataupun kerabat dekat, saya boleh deh ke rumahnya itu untuk melakukan suntik sehat, itu tidak lagi gitu. Jadi semua tidak dibeda-bedakan, tetap harus datang ke fasilitas kesehatan gitu. Wah, mantep ya, ternyata sudah penerapannya sudah pada diterapkan dan bagus-bagus semuanya ya, ini tentang harmonis ya. Kita lanjut ke loyal ya. Mungkin loyal dari teman-teman gimana penerapannya di rumah sakit teman-teman tentang apakah itu loyal gitu. So, loyalitas ya. So. Saya lagi boleh Mas Beta. Ya, so kita kan sering banget ya jadi muncul ya. Sering banget ya muncul. Ini ya, so. Oke, kalau loyal penerapannya di rumah sakit saya yaitu terutama saya ya, saya mengerjakan tugas yang diberikan atasan dengan baik. Terus saya sebagai perawat sudah pasti akan menjaga kerahasiaan pasien, atasan saya, terus dokter, karena kan kadang ada beberapa yang keluarga pasien kadang ingin menanyakan tentang penyakit pasien. Nah, saya harus bisa menjaga kerahasiaan itu. Itu sih yang saya terapin di dalam pekerjaan saya. Berarti konfi apa namanya ya? Konfidental ya, kerahasiaan itu kan. Konfidensial. Nah, confident. Nah, gitu. Yuk. Di puskesmas sama mungkin sih, gimana? Mas. Sama. Iya, sama penerapannya sama banget. Sama ya. Udah, kita lanjutlah ke adaptif mungkin dari teman-teman diterapinnya kayak gimana? So. Boleh saya, Mas. Iya, silakan. Oh, Teh Yuan mau ngomong? Enggak, lanjutkan Teh Raisa. Kenapa Teh Raisa tadi? Teh Raisa aja. Teh Raisa aja. So. Kalau dari saya, adaptif itu lebih ke ini ya, mengikuti perkembangan teknologi, selalu mau belajar, terus mendukung kemajuan proses digitalisasi. Itu contohnya kalau di puskesmas itu ada namanya aplikasi Smile ya untuk di bidang farmasinya itu untuk pengeluaran dan pemasukan vaksin COVID, pengalokasian vaksin COVID rutin, vaksin rutin dan vaksin Bian itu. Terus ada penggunaan juga web aplikasi e-puskesmas. Jadi dari awal pendaftaran pasien mendaftar sampai pasien dapat obat itu terdigitalisasi semua gitu. Sudah terarsip digital gitu. Dari tempat lain, rumah sakit lain ataupun dari puskesmas lain mungkin ada tentang mungkin ya Mas adaptif kalau ini? untuk di puskesmas. Sama di rumah sakit mungkin ada aplikasi tersendiri tentang
pendaftaran online apa misalnya si apa gitu, tapi itu munculnya nanti pendaftaran online di rumah sakit gitu. Sudah ada perkembangan sejauh itu belum dari tempat teman-teman bekerja? Paling ya kalau di RSUD Cibinong sendiri, yang dulunya rekam medis memakai tulisan semua, sekarang kan udah memakai digitalisasi berupa EMR. Oh, Eh, IMR, mantap berarti ya. Jadi sudah terkomputerisasi semuanya. Sama absen juga nggak yang manual lagi. Sekarang di RSUD Cibinong menggunakan web namanya si Cepot. Tapi itu harus Nah, terhubung dengan WiFi rumah sakit sih. ya, berarti sudah selfie ya sekarang absennya ya, nggak pakai Betul. finger. Iya, waduh mantap ya ternyata tempat eh, di instansi ataupun di unit tempat kerja teman-teman ini udah benar-benar melakukan apa itu yang namanya adaptif, bahkan udah maju ya. Ada yang tadinya sebelumnya rekam medis itu ditulis tangan, menghabiskan banyak kertas, sekarang tinggal ketik pakai IMR ya, bisa disimpan dan mungkin itu lebih aman lagi gitu. Nah, yang terakhir ini tentang kolaboratif nih, mungkin banyak ini kalau Boleh kolaboratif saya? ini gimana? Sok. Saya ya, Mas Geta. Iya, Kalau silakan. untuk kalau untuk kolaboratif ini kan membangun kerjasama yang sinergitas ya, yang sinergis. Nah, untuk di puskesmas saya sendiri ini mungkin telah dilaksanakannya pertemuan lintas sektor. Kalau untuk yang kemarin dibahas itu pertemuan Paraji. Jadi persalinan non-nakes itu masih tinggi. Jadi diharapkan dengan pertemuan lintas sektor ini persalinan non-vaskes ya, maksudnya non-vaskes ini semakin persalinan non-vaskes ini semakin rendah. Jadi diharapkan banyak masyarakat yang sudah beralih ke fasilitas kesehatan untuk bersalin maupun pemeriksaan yang lainnya gitu. Kemudian adanya evaluasi dalam penyelesaian masalah, biasanya sih ada SMD, MMD gitu ya Mas Geta ya. Mungkin itu aja sih dari puskesmas ya. Nah itu puskesmas. Kalau rumah sakit gimana ya teman-teman? Rumah sakit. Kalau di rumah sakit yang pasti kita harus bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Biasanya kita kolaborasi dengan dokter, dengan perawat yang lain, dengan penunjang yang lain, misalkan fisioterapi, radiologi, lab, seperti itu sih Mas. Wah, mantap. Berarti intinya kolaborasi ini semua sudah diterapkan, apalagi di rumah sakit ataupun puskesmas itu kan banyak unit-unit yang berbeda. Jadi kita harus bekerja sama yang ada di dalam rumah sakit itu dari unit-unit yang tadi itu ya. Ya, terima kasih teman-teman ini atas materi-materi ini yang disampaikan dan penerapannya di rumah sakit masing-masing atau tempat kerja masing-masing ini. Dari kesimpulan tadi berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa berakhlak yang kita yang dari pemerintah terapkan, nilai-nilai ASN ini di rumah sakit ataupun di tempat kerja lain, puskesmas lain itu sudah teraktualisasikan atau sudah diterapkan gitu. Jadi intinya itu, inti dari materi yang tadi kita sampaikan itu semuanya sudah melakukan itu guna untuk kepuasan publik ataupun masyarakat. Itu bukan begitu teman-teman? Betul sekali Mas. Mungkin cukup sekian ya dari jargon dulu Mas. Biar jargon dulu. Oh, mau jargon. Oke, siap. Jargonnya apa ya tadi ya, lupa saya. Oh iya. Jabar juara. BPSDM terpercaya. Bogor Pancakarsa. Diulang boleh Mas? Boleh, yuk kita ulang yang semangat ya. Siap. Jabar juara. BPSDM terpercaya. Kabupaten Bogor Pancakarsa. Pancakarsa. Oke.
Oke, terima kasih untuk Terima kasih Mas sharing Beta ataupun waktunya. Terima untuk kasih. share-share ilmu diskusi kita pada siang hari ini. Apabila ada kata-kata dari saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang cantik-cantik semuanya ini, yang gelis-gelis bisa nih ya. Kita tutup acara kita hari ini dengan apa ya, bacaan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Semoga alamin. yang kita dapat bisa diterapkan ke depannya lagi dan bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Siap. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah. Dadah.